Karena ketika semua telurnya diambil kosong tempatnya, ayamnya itu akan pindah-pindah bertelur, dan itu juga yang bisa mengakibatkan ayam kita itu menjadi stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lurku, kembali lagi di channel Ternak Pemula, dimana channelnya para peternak pemula. Oke lur, kali ini kita itu akan memanen telur ayam KUB kita, dan akan kita tetaskan telurnya di mesin tetas. Nah, ini dia ayam KUB kita lur. Ayam KUB kita ini sifat mengeramnya masih ada ya lur, walaupun sudah tidak tinggi lagi untuk sifat mengeramnya. Jadi ayamnya ini tidak mengeram terus di dalam kandangnya ini. Nah, telur ayam KUB kita ini diisi oleh beberapa ayam yang bertelur di tempat ini. Ini kita tidak ambil selama 1 minggu. Jadi ini di tempat yang pertama, untuk telurnya bisa dilihat. Ini telurnya bisa dilihat. Jadi kita ambil, taruh dulu di rak telur ini. Ini lihat telurnya lur. Telur ayam KUB kita, alhamdulillah selama 1 minggu telurnya kita tidak ambil, dan baru sekarang kita ambil karena perhitungan saya ketika sudah sampai seminggu itu telurnya sudah akan banyak. Karena ketika kita ambil tiap hari itu akan beresiko juga sih lur untuk ayam KUB nya. Jadi makanya saya tuh ambilnya per 1 minggu sekali untuk diambil, ditetaskan ataupun dijual. Namun untuk telur ayam KUB kita kali ini itu kita akan tetaskan dulu lur, karena beberapa indukan ayam kita kemarin itu ada banyak yang kita jual sebelum masuk bulan puasa itu. Ada banyak yang kita jual untuk indukan, jadi makanya kita akan menetaskan lagi telur ayam KUB kita ini. Nah, ini lur untuk di kandang pertama. Sekarang kita pindah ke kandang kedua untuk mengambil telur ayam KUB kita. Ini ayamnya lagi mulai diarami juga telurnya. Nah, ini sudah kita kumpulkan semua. Tapi di dalam kandang itu saya tidak kosongkan ya telurnya lur. Jadi saya simpan beberapa. Saya simpan 4 butir, masing-masing 4 butir tiap kandang, supaya ayamnya itu menetap bertelurnya. Artinya dia tidak pindah-pindah bertelur, karena ketika semua telurnya diambil kosong tempatnya, ayamnya itu akan pindah-pindah bertelur, dan itu juga yang bisa mengakibatkan ayam kita itu menjadi stres. Jadi begitu lur, jadi metode yang saya gunakan itu tidak mengambil semua telur yang ada di kandang ayam kita itu, supaya ayamnya itu tidak mudah stres lur. Kemudian untuk pengambilannya saya itu ambilnya 1 kali seminggu telur ayam yang ada di kandang kita ini. Nah, ini telurnya sudah terkumpul semua, kita siap-siap untuk masukkan di mesin tetas kita ini. Namun sebelum itu lur, yang harus lur-lurku semua tahu, ketika pengen memasukkan telur di mesin tetas itu diusahakan telurnya harus bersih lur, bersih dari kotoran-kotoran ayamnya itu yang ikut di telurnya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan juga pada mesin tetas kita itu lur. Jadi ketika ingin memulai menetaskan telur di mesin tetas itu, usahakan mesin tetasnya itu dihidupkan terlebih dahulu 1 kali 24 jam, supaya suhu yang ada di dalam mesin tetas itu dapat menyebar sempurna lur di mesin tetas itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui untuk kelembabannya kalau kita menghidupkan mesin tetas kita itu 1 kali 24 jam. Jadi jangan ketika telurnya sudah terkumpul baru juga menghidupkan mesin tetasnya dan dimasukkan telurnya. Jadi itu yang mengakibatkan hawa panas yang ada dalam mesin tetas itu tidak stabil dan sangat riskan akan keberhasilan penetasan telur kita di mesin tetas. Jadi hidupkan 1 kali 24 jam.
Jadi ini untuk telur yang kita kumpulkan tadi lor, kita masukkan di mesin tetas. Jadi itulah bagusnya lor kalau kita menggunakan jerami di dalam kandang ayam untuk tempat bertelurnya ayam, karena kalau kita menggunakan jerami itu kotoran ayam itu tidak mudah menempel di telur ayam kita. Jadi intinya telur ayam kita itu pada bersih-bersih lor, tanpa perlu di sterilisasi lagi begitu. Itu sih lor metode-metode yang sering saya gunakan. Jadi saya itu jarang menggunakan sterilisasi ke telurnya, karena pada tempat bertelur ayam saya itu saya berikan jerami padi. Itu banyak kolor di sawah-sawah ketika orang habis panen begitu. Jadi ini telurnya kita masukkan di mesin tetas, dimana tadi kita kumpulkan 30 butir telur. Jadi mungkin minggu depan kita akan masukkan lagi sekitar 30 butir telur, karena kita sekarang panennya itu sudah tiap minggu telurnya. Alhamdulillah ayamnya sudah mulai aktif lagi untuk bertelur ayam KOB nya, walaupun ada pengurangan stok indukan, karena kemarin itu ada beberapa ayam KOB kita yang sudah mulai afkir lor, yang produktivitas bertelurnya itu sudah berkurang, makanya kita jual dan kita potong juga lor beberapa ekor. Nah ini telurnya kita masukkan lor. Jadi yang perlu diingat itu lor, yang paling penting ketika ingin memasukkan telur di mesin tetas, yang harus diperhatikan itu telurnya itu usahakan bersih lor. Bersih artinya tidak ada kotoran yang menempel di telurnya. Kemudian mesin tetas itu ketika digunakan benar-benar sudah siap bisa digunakan. Maksudnya itu bagaimana lor, benar-benar sudah siap bisa digunakan, yaitu nyalakan terlebih dahulu mesin tetas telurnya lor-lorku itu 1 kali 24 jam supaya suhu di dalam mesin tetas itu bisa stabil lor. Karena ketika lor-lorku baru mengumpulkan telur tadi, kemudian mau memasukkan di mesin tetas dan baru dinyalakan juga mesin tetasnya, itu sangat tidak dianjurkan ya lor, karena itu bisa membuat keberhasilan dalam penetasan telur di mesin tetas itu bisa gagal lor, karena akibat suhu yang tidak stabil begitu. Jadi ini untuk telurnya sudah kita masukkan semua di mesin tetas sederhana kita ini. Kita menunggu lagi sekitar 23 hari. Telurnya itu akan insyaallah akan menetas. Nanti kita akan videokan lagi bagaimana progres mesin tetas kita ini dalam penetasan telur ini yang kita masukkan di dalam mesin tetas. Jadi begitu lor. Nah ini lor, nah ini untuk kelembaban lurku, mungkin sudah banyak yang tahu berapa sih idealnya dalam kelembaban mesin tetas. Jadi idealnya itu yang saya gunakan ya 50 sampai 60 lor. Jadi kelembaban yang saya gunakan itu 50 sampai 60. Sementara suhu panas yang saya gunakan itu di angka 38 di termometer kayu untuk suhu panasnya. Jadi patokan panas di mesin tetas itu ada di termometer kayu. Jadi yang kita ikuti di termometer kayu. Untuk termostat sendiri itu kegunaannya hanya untuk mengatur suhu, mematikan dan menghidupkan lampunya begitu lor. Untuk menghidupkan lampunya itu di angka 36, kemudian untuk mematikan lampunya itu 36,5. jadi suhu maksimalnya 36,5 di termostat saya itu. Lampu akan mati di suhu 36, lampu itu akan hidup. Tapi banyak juga yang menggunakan di angka 37.
37 sampai 38 di termostatnya. Tapi itu sebenarnya tergantung pada suhu yang ada di termometer kayu. Kalau yang saya gunakan ini sudah cocok dengan termometer kayunya. Jadi patokan suhunya itu di termometer kayu. Saya gunakan 38 atau pas di 100 Fahrenheit. Begitu lur. Jadi itu lur sharing kita kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi lur-lurku. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk lur-lurku yang sudah mengikuti video terbaru dari saya ini, channel Ternak Pemula ini. Sukses selalu untuk kita semua lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.